Kembali lagi dengan saya adik-adik semuanya. Kita coba akan melanjutkan membahas latihan soal TKA Matematika SMP paket 4 sekarang ya. Nah, sekarang nomor 16 ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini diberikan sebuah gambar segitiganya ada 3 ya. Nah, untuk menjawab soal ini tentu adik-adik harus hafal jumlah seluruh sudut yang ada dalam sebuah segitiga. Kalau ditotalkan, ini kan hasilnya adalah 180 derajat. Nah, ini juga nanti kan 180 derajat. Oke, kita akan mencari dulu di persamaan ini ya. Tentunya ini kalau dijumlahkan segitiga ya, segitiga ABC. Oke, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Oke, sekarang coba kita jumlah semua ini adik-adik. Coba saya mungkin tulis gini ya, 3x dikurangi 15, kemudian ditambahkan ya 5x ditambah dengan 15. Oke. Kemudian ditambah dengan 5y ditambah dengan 10. Nah, ini hasilnya 180. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan, ini 3x dan tambah 5x dapatnya 8x. Selanjutnya ini min 15 ini habis ya, karena sama, min 15 tambah 15. Selanjutnya ini tambah dengan 5y. Oke, 5y sama dengan, nah ini kan plus 10 nih, kita pindahkan ruasnya ke sebelah kiri ya, sebelah kanan. Nah, artinya jadi kurang 180 kurang 10 jadinya 170. Oke, gitu ya. Nah, ini kita namakan persamaan 1. Nah, selanjutnya yang ini nih. Nah, sekarang kita coba cek 3x ditambah dengan, segitiga dulu ya, saya ambil segitiga ya, segitiga EFG. FG. Nah, ini kan besarnya adalah 180 derajat gitu ya. Nah, untuk sudutnya kita jumlah semua lagi, jadi 3x ditambah dengan 5, baru ditambah lagi dengan 3x kurang 15. Ini 7y, ini tambah ya, 7y tambah 30 ya, sama dengan 180. Nah, di sini adik-adik 3x tambah 3x itu kan 6x ya. Nah, di sini plus 5 dengan minus 15, dia jadinya min 10 ya. Ini operasi seperti ini harus adik-adik harus tahu lah ya, gitu ya. Oke, ini saya tulis kembali dulu yang 7y-nya dulu ya. Jadi 6x tambah 7y. Selanjutnya ini kan plus 5 dengan minus 15 itu min 10 jadinya. Min 10 ketemu lagi dengan plus 30 itu jadinya plus ya, dan plus 20. Nah, plus 20 berarti 180. Oke ya. Nah, sekarang saya pindahkan 20 tentunya jadi 6x tambah dengan 7y sama dengan 160 gitu ya, karena kan pindah jadi kurang ya. Nah, ini kita namakan persamaan kedua. Nah, kita lakukan eliminasi substitusi untuk dua persamaan ini. Oke, dari persamaan 1 ya, jadi persamaan 1 dan 2 ini tentunya saya kali, atau saya tulis gini dulu, 8x ditambah dengan 5y, oke, sama dengan 170. Oke, kemudian 6x ditambah dengan 7y sama dengan 160. Nah, saya kali supaya hilang eliminasi apa bagus teman-teman, adik-adik? Ya, eliminasi variabel y ya. Berarti ini saya tukarkan koefisien y supaya hilang variabel y. Berarti di sini 7 kalinya, ini 5 kalinya gitu ya. Nah, semuanya kali 7. Maka ini kali 7, 8 kali 7 56x. Ya, 7 kali 5 35y. Kemudian 170 kita kali dengan 7. Di sini aja ya, mungkin saya coba 17 kali 7 saja ya. Nanti kan tambahkan aja nolnya di ujung. 7 kali 7 49, 9 simpan 4, 1 kali 7 7 tambah 4 11. Berarti ini sama dengan 1190. Oke, yang di bawah atau persamaan kedua semuanya saya kali dengan 5. Berarti 6 kali 5 30, 30x, 7 kali 5 35, berarti tambah 35y sama dengan
Ya 160, sorry, ini tadi 160 ya kali 5. Oke, berarti 16 kali 5 aja nih. Ya 6 kali 5 30, 03, 1 kali 5 5 tambah 3 8. Berarti ini 80, 800 ya, karena kan 160. Oke, 800. Mungkin ini saya hapus aja ya. Nah, selanjutnya ini kita lakukan pengurangan. Oke, kalau pengurangan berarti ini habis ya. 56 kurang 30 itu diperoleh 26. Berarti 26x ya sama dengan ya 1190 dikurangi dengan 800. Coba kita hitung di sini adik-adik ya. 1190 ya dikurangi 800. Kurangi ini 90. Kemudian ini berapa di 30 ya? Ya, berarti ini 390. Nah, untuk mencari X-nya kita lakukan pembagian ya. Jadi 390 kita bagi dengan 26. Oke, gitu ya. Nah, sekarang coba kita bagi nih. Ya, 390 dibagi dengan 26. Kita coba supaya dia 3 ya, kita coba cek dulu 3 ya. 6 kali 3 18, sorry di sini aja. 26 kali 3 saya coba 6 kali 3 18, 8 simpan 1, 2 kali 3 6 tambah 1 7. Wah, terlalu tinggi ya. Kayaknya 1 ya yang bisa ya. 1 kali 26 26. Iya, 1 ya. Kalau 2 kan sekitar 50 ya. Oke, 1 kali 26 kita kurangi, ini dapatnya 3, ini dapatnya 1 0, 130. Oke, kalau 130 di ya 26 ya dikali berapa mendekati 130 ya. Karena ini ekornya 0 maka kemungkinan 5 yang bisa ya. Coba kita cek. 6 kali 5 30, 03. 2 kali 5 10 tambah 3 13. Oke, benar, jadi di sini adalah 5. Jadi 130 kurang 0. Maka di sini hasilnya adalah 15. Oke, sampai di sini paham ya adik-adik? Nah, sekarang kita cari nilai Y. Cara mencari nilai Y-nya substitusikan. Berarti saya ambil yang persamaan pertama ya. Jadinya kan 8x. Ya, mungkin sedikit saya rubah tinta dulu. 8x ditambah dengan 5y gitu ya, sama dengan 170. Nah, selanjutnya x-nya saya ganti 15, berarti 8 dalam kurung 15. Ini tetap tambah 5y ya sama dengan 170. Oke, selanjutnya 8 kali 15 kita kali aja di sini adik-adik. 15 kali 8, 5 kali 8 40, 04, 1 kali 8 8 tambah 2 12, tambah 4 ya 12, 120. 120 tambah dengan 5y ya, kita pelan-pelan aja ya, sama dengan 170. Nah, kalau kita pindah jadinya 50 ya, atau gini, 5y itu kan sama dengan 170 ya, kita kurangi 120. Nah, ini kan 50 nih, maka y ini jadinya ya 50 kita bagi dengan 5. Maka ini didapatnya y-nya 10. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya di sini katanya pada gambar tersebut besar sudut CDE. Nih, CDE. Berarti sudut ini ya, berarti 4x kurang y. Kalau 4x kurang y berarti mungkin di sini aja ya. Nah, coba kita hitung. 4x dikurangi y. X-nya kan 15, berarti 4 kali 15 kurang y-nya 10. Oke, kita cek. 4x sepertinya di sini ada sedikit kekeliruan adik-adik. Sepertinya di sini adalah tambah ya, bukan kurang. Berarti 4x tambah y. 4 kali 15 kan 60 ya. 60 tambah 10, maka ini diperoleh 70. Sorry, 4x tambah 10 ini. Wah, mohon maaf ya. 4x tambah 60 tambah 10. Sorry, 70. Ya, sorry, mohon maaf ya. Oke, jawabannya adalah delta ya. Karena kalau kita ambil kurang 10 sepertinya kan tidak ada di opsi ya. Ini sedikit kekeliruan saya, mohon maaf. Jadi ini untuk menjawab soal nomor 16 ya. Ini lumayan panjang ya. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Ya, masih soal yang sama adik-adik, berkaitan juga dengan sudut.
Wah, ini lumayan lumayan apa ya, rumit ya gambarnya. Dan ini bisa dibilang soalnya soal HOTS ya adik-adik. Artinya boleh adik-adik pelajari terus untuk soal-soal seperti ini ya. Meskipun diberikan lumayan mudah, tapi ini kita dianggap sebagai pembelajaran. Nah, sekarang kita cek dulu. Diberikan beberapa pernyataan berikut ini. Ini diberikan pernyataan dan diberikan gambar. Wah, ini kalau dalam sudut ya, sedikit saya kasih dulu materi mungkin ya. Jadi ada sebuah garis, kemudian bentuk garisnya begini ya. Oke, artinya ini arahnya itu sama adik-adik ya. Jadi ini arahnya sama. Nah, kalau sudutnya misalkan di sini anggaplah 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kemudian ini misalkan 5, ini 6, ini 7, ini 8. Nah, sudut 1 dengan sudut 5 itu besarnya sama adik-adik ya. 2 dengan 6 itu juga sama besar sudutnya. 7 dengan 3 sama, 4 dengan 8 sama besarnya. Akan tetapi 1 ditambah 2 itu 180 karena dia sudutnya lurus. Gitu ya. Oke, mungkin sedikit saya tulis. Jadi sudut 1 itu sama dengan sudut 5. Ya, dan seterusnya ya. Jadi sudut 1 ditambah dengan sudut 2 180 dan seterusnya ini. Oke, kita cek di sini. Otomatis kalau di sini dia ini D1 kan pasti sama juga dengan B1 kan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang untuk yang ini dia berhadapan seperti ini ya, atau yang ini kan besarnya sama juga dengan ini, gitu kan. Nah, sekarang ini tambah ini ya artinya 180. Nah, tidak menutup kemungkinan ini tambah ini di sini, maka ini tambah ini, gitu kan. Artinya persamaan pertama kita ambil adalah 4x kalau ditambah dengan 12, nah ditambah lagi dengan 12x ditambah dengan 56 gitu ya. Itu hasilnya 180 derajat. Gitu ya adik-adik. Selanjutnya di sini di jumlah adik-adik coba 16 ya untuk variabel x-nya. 16x ditambah dengan berapa ini? 68 ya. Ya, sama dengan 180. Nah, x-nya ini 16x sama dengan ini pindah ya, 68-nya 180 dikurangi 68. Berarti 16x sama dengan 168 dikurangi 180 kurang 68. Berapa itu adik-adik? 282 ya. Coba kita hitung dulu aja dulu lah. 180 68. Oke, dikurangi ini tidak bisa pinjam. Berarti ini 2, ini habis sisa 7, ini 1, ini 1. Oke, 112. Nah, untuk mencari x-nya kita lakukan pembagian tentunya. Berarti x sama dengan ya, saya langsung bagi di sini ya. 112 dibagi dengan 16. Oke. Ini karena ekornya 2 bisa saja 6. Ya. Tapi 6 mungkin. Ayo dibagi mungkin teman-teman adik-adik. Jadi saya coba dulu dengan 5 ya. Coba 5, 6 kali 5 30, 03 80. Mungkin 7, 16 kali 7. Ini harus dicoba-coba. Artinya juga adik-adik harus sering latihan ya. Pokoknya harus sering latihan. Kalau tidak kan nggak bisa kita selesaikan ya. 6 kali 7 42, 2 simpan 4, 1 kali 7 7 tambah 4 11, berarti 112. Oke, pas, berarti 7 di sini 112 kurang 0. Maka di sini nilai x-nya adalah 7, gitu ya. Nah, ini lumayan soalnya. Selanjutnya mencari si y. Untuk mencari si y, perhatikan lagi sudut-sudutnya adik-adik. Nah, ini kan, nah coba dicek ini tambah dengan ini kan sama dengan ini. Nah, ini sama dengan ini. Nah, gitu kan. Nah, kalau ini ditambah dengan ini kan 180. Nah, gitu ya. Artinya yang ini tambah ini ya hasilnya 180. Ini saya hapus aja supaya tidak kelihatan kotor ya. Nah, selanjutnya saya tulis 6y dikurang 8 ditambah dengan 9y ditambah dengan 68. Ini hasilnya 180. Oke ya. Nah, sekarang 6y tambah 9y itu diperoleh 15y. Sama dengan, ini saya pindahkan, minus 8 tambah 68 itu kan plus 60.
Tapi saya pindah ya, artinya 180 jadi kurang 60. Gitu ya. Nah, berubah tandanya. Di sini kan plus, berubah jadi minus. Nah, Y-nya kita lakukan pembagian. Berarti ini jumlahnya kurangnya 120 dibagi dengan 15. Ayo, berapa dapat adik-adik? Ini sekitar mendekati 8 ya, bukan mendekati tapi pas. Pas 8. Maka didapat X-nya adalah 7, Y-nya adalah 8. Nah, sekarang pertanyaannya kita cek besar sudut B1 sama dengan 150. Sekarang kita cek B1. B1 ini itu kan sama dengan ini kan? Nah, sekarang coba saya hitung B1, mungkin saya perbaiki dulu tulisannya. Adik-adik jika ingin menulis silahkan di skip aja ya videonya. Oke, kita lanjut di sini. Di sini kan X-nya ya, maka kita cari dulu yang tadi ini ya, 12X atau sudut B1 itu sama dengan 12X. 12 kali 7 ya ditambah dengan 56. Oke, hasilnya berapa ini adik-adik? Ayo, 12 kali 7 itu sekitar 84 ditambah dengan 56. Nah, ini sekitar 140 ya. 140. Oke, satu salah. Nah, gitu ya adik-adik. Ini yang satu. Sekarang yang kedua. Coba kita cek besar sudut A2. Nah, sekarang kita cek ini ya, A2. Oke, berarti sudut A2 itu sama dengan 4x. 4 kali 7. Baru kita tambah dengan 12. Oke. 4 kali 7 28 tambah 12. Ini sekitar 40 ya, atau pas. Oke, kita cek benar ya. Nah, oke, kalau satu salah berarti ini pasti salah, ini juga pasti salah. Jawaban tepat adalah C ya, pasti ya, 2 dan 3. Sebenarnya boleh kita abaikan aja sih kalau udah dapat lihat di opsi seperti ini. Tapi untuk kita pelajari maka kita cari aja dulu. Oke, yang ketiga ini nilai X tambah Y sama dengan 15. Nah, benar nih. X tambah Y ya sama dengan 15. Gitu kan? Nah, paham ya adik-adik? Ada 3 benar. Sekarang yang keempat C3. Jadi sudut C3 katanya ini sama dengan sudut D4. C3 kita cek. C3 berarti yang ini dengan D4. D4 yang ini. Nah, kalau di sini D4-nya ini berarti ini kan sama dengan ini kan sama dengan ini. Nah, keduanya ini kan tidak mungkin sama. Artinya saya buat gini aja. Sudut C3 tidak sama dengan sudut D4. Maka yang tepat adalah Charlie 2 dan 3. Gitu ya adik-adik. Oke. Ini lumayan hot juga ya soalnya. Kita lanjut nomor 18. Diketahui beberapa pola bilangan asli berikut ini. Oke, ini diberikan pola bilangannya adik-adik. X 3, 6, 10, 15, 21, P, Q, 45, Y 2, 3, 5, 5, 8, 7, A 9, 14, B 17, Z 1, 1, 2, 3, 5, 8, K 21, L. Oke, sekarang untuk kita cari dulu untuk yang pola barisan si X. Nah, X ini ya barisannya 3, 6, 10, 15, 21, P, Q, 45. Oke. Ini biasanya pola itu dari 3 ke 6 itu tambahnya berapa? Biasa gitu ya adik-adik. Jadi tambahnya 3 ini. 3 ke 10 itu tambahnya berapa? Tambah 4 ternyata. 10 ke 15 itu dia tambahnya 5. Gitu ya. Nah, ternyata tambahnya ini beruntun. Yaitu dari 15 ke 21 itu kan tambah 6. Dari sini ke sini berarti pasti tambah 7 nih. Ini ke sini tambah 8. Dan dari sini ke sini pasti tambah 9. Nah, sekarang kita cek dulu ya untuk mendapatkan nilai si A. Oke, di sini nilai si P ya. Mencari nilai si P ini ya tentu 21 tambah 7. Dia diperoleh 28. Untuk si Q, nah sekarang 28 tambah 8 itu diperoleh 36. Oke gitu ya. Itu P dan Q. Selanjutnya mencari pola si Y. Oke. Y ini barisannya 2, 3, kemudian 5, 5, oke 8, 7, kemudian A 9,
14B 17. Nah, sekarang kita cek lagi. Dari 2 ke 3 itu kan tambah 1. Kemudian 3 ke 5 itu tambah 2. 5 ke 5 tambahnya 0. 5 ke 8 tambahnya 3. Dan 8 ke 7 tambahnya kurang ya. Kurangnya 1. Oke. Kurang 1. Ternyata ini polanya tidak beruntun ya. Maka kalau dilihat polanya ini tidak sesuai, maka salah gitu. Sekarang kita coba loncat 1 lagi adik-adik. Berarti 5 ke 7, sorry, 2 ke 5 itu tambahnya 3. Kemudian 5 ke 8 tambahnya 3 juga. Ya, 8 ke A, mungkinkah tambah 3 juga? Kita cek nanti ke sini. A tambah 14 itu tambah 3. Kemudian 14 ke 17 tambah 3. Oke, ternyata benar, tambah 3 semua. Sekarang kita cek lagi yang 3 ini. Dari 3 ini ke 5 ini itu tambahnya 2. Kemudian dari 5 ini ke 7 tambahnya 2. Selanjutnya dari 7 ke 9 juga tambah 2. Dan ini 9 ke B tambahnya juga 2. Oke, sekarang kita cek untuk pola ini. A nya berapa adik-adik? Coba dicek. Ya, berarti tadi kan A ini 8 tambah 3 11. Oke, sekarang B nya. B nya di sini 9 tambah 2 11 juga. Oke, itu pola barisan si Y. Sekarang kita masuk pola barisannya si Z. Jadi Z sama dengan titik 2. Z itu barisannya 1 1 3 ya 5, kemudian 8, kemudian K 21 L. Oke. Untuk pola barisannya ini adik-adik, ternyata pola barisannya itu ada 2 di sini ya. Saya agak keliru, mohon maaf. Ternyata ini pola barisannya dapatnya ini 2 itu penjumlahan dari 1 tambah 1. Oke, gitu adik-adik. Ya, dapatnya 3 ini 1 tambah 2. Ya, bisa dicek ya adik-adik. 5 ini 2 tambah 3. Nah, artinya untuk mendapatkan si K ini, untuk mendapatkan si K berarti dia itu 5 tambah 8 gitu ya. Nah, 5 tambah 8 berapa? Itu 13. Oke ya. Nah, sekarang cari L nya. L itu kan pasti K tambah 21. Berarti K tambah 21. Nah, K itu kan 13 ya. Jadi 13 ditambah dengan 21. Ini hasilnya berapa adik-adik? Itu sekitar 34 ya. Ya, 34. Nah, sekarang didapat semua. Kita masuk ke pertanyaan 1. Ya, P tambah Q. Nah, sekarang kita cek P tambah Q-nya berapa? Ini 28 ditambah dengan 36. Nah, sekarang berapa ini adik-adik? Itu sekitar 64 ya. Nah, benar nggak? Oke, 1 benar. Cek yang kedua. Nilai A tidak sama dengan nilai B. Ternyata ini kan sama nih. Berarti A-nya sama dengan 11, B-nya juga sama dengan 11. Artinya A sama dengan B. Nah, ini duanya salah, katanya tidak sama ya. C. Nah, C di sini nilai 4K, berarti 4K. K-nya berapa adik-adik? Ya, 13 ya. Jadi 4 kali 13 sama dengan L tambah 18. L-nya 34. 34 tambah 18. Oke, 4 kali 13 kita lakukan perkalian ya. 13 kali 4, 3 kali 4 12, 2 simpan 1, 1 kali 4 4 tambah 1 5. Oke, ini hasilnya 52. Oke, ini kalau dijumlah berapa adik-adik? 34 ditambah dengan 18. Ayo latihan ya untuk perhitungan seperti ini. Ya, 12, 2 simpan 1 ya 5, ya 52. Nah, ternyata dia sama, maka 3 benar. Oke. Nah, ternyata dicek aja nih, jawabannya adalah B karena kan sama. Gitu ya. Nah, untuk yang keempat, oke, kita cek X merupakan pola bilangan persegi. Nah, untuk polanya ini ternyata bukan pola bilangan persegi adik-adik. Dia itu pola bilangan segitiga. Kenapa? Jadi gini, ini kan 3 titik ya.
3 titik, kan segitiga nih. Kemudian 6 ya. Jadi 3 titik bawah, 2 1. Itu kan segitiga kan. Kemudian 10, coba kita cek, titiknya ada 4 di bawah. Kemudian 3 lagi gitu kan. Kemudian 2, kemudian 1. Ini kan 10 totalnya ya. Total titiknya. Maka ini kalau dihitung itu 3, 6, 10. Itu kalau diteruskan itu pasti sama. Maka ini polanya segitiga, bukan persegi. Maka jawaban ini salah. Berarti yang tepat bravo. Oke, seperti itu ya adik-adik. Ini lumayan juga ya soalnya, termasuk soal HOTS ini ya. Nomor 19 kita lanjut. Perhatikan banyak pola lingkaran pada gambar berikut ini. Oke, jumlah pola lingkaran sampai pada pola ke-10 ya adalah, ini pola pertamanya katanya ada 3 lingkaran ya. 5, 7, 9. Berarti polanya ini 3, 5, 7, 9. Ternyata ini tambah-tambah 2 ya. 11, 13, dan seterusnya. Oke, untuk polanya ini ternyata dia pola barisan aritmetika namanya adik-adik ya. Triknya gini, untuk UN-nya rumusnya adalah A ditambah kemudian N ya dikurangi dengan 1 kali dengan B. Itu triknya kalau pola barisan bilangan aritmetika ya. Oke, mungkin saya tandai begini dulu. Paham ya adik-adik? Selanjutnya untuk A ini pola pertamanya, maka UN ini kita cari dulu rumus UN ya. A-nya ini adalah 3 ditambah N-nya kita biarkan kurang 1 kali B. Bedanya itu yaitu dari 3 ke 5 ya, itu tambahnya berapa? Ini tambahnya 2 ya. Oke, paham ya adik-adik? Semoga bisa dipahami. Jadi kita kali masuk nanti ya. Jadi UN sama dengan 3 ditambah, ini kali masuk ya adik-adik, 2 kali N dengan 2 kali 1. 2 kali N adalah 2N. Nah, 2 kali 1 kan 2 di sini ya. Berarti ini kurang 2. Nah, maka saya tulis kembali UN sama dengan ya 2N kita tulis di depan, baru 3 kurang 2, 1, berarti plus 1. Inilah rumus UN-nya. Pertanyaannya kan pola ke-10, artinya U10. Nah, untuk U10 ini berarti N-nya kita ganti 10. Oke. Oh iya, jumlah total katanya adik-adik ya. Jumlah total lingkaran sampai pada pola ke-10. Oke, saya ambil dulu ya U10 dulu, nggak apa-apa. U10 itu adalah 2 kali 10 ditambah dengan 1. Ini menjadi 21. Oke ya, paham ya? Nah, selanjutnya mencari jumlah total lingkaran sampai pola ke-10. Itu maksudnya S10. Nah, untuk Sn tersendiri rumusnya saya tulis dulu. Sn itu sama dengan N bagi 2 dalam kurung A ditambah dengan UN. Nah, itu rumusnya adik-adik ya. Selain ini ada juga, yaitu rumusnya N per 2 dalam kurung 2A ditambah kurung lagi N kurang 1 kali dengan B. Oke, jadi ini rumusnya adik-adik. Jadi ada 2 rumusnya. Oke, saya tandai. Nah, sekarang kebetulan ini yang diketahui U10, maka saya ambil rumus yang pertama. Berarti S10 itu 10 saya bagi 2 kurung A-nya adalah 3 ditambah UN ya. U10 itu U10-nya adalah 21 gitu ya. Nah, 10 bagi 2 diperoleh 5 kurung 3 tambah 21 23. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita kali nih. Ya, 23 kali 5 gitu ya. 3 kali 5 15, 5 simpan 1, 2 kali 5 10 tambah 1 11. Ini hasilnya 115. Jawabannya adalah bravo. Oke, seperti itu ya adik-adik untuk menjawab soal nomor 19 ini. Kita lanjut soal terakhir nomor 20. Suatu pola bilangan dirumuskan dengan UN sama dengan 2N kuadrat tambah 3N kurang 4. 5 pola bilangan pertama adalah ini. Apa 5 pola bilangannya ya? Kita tulis kembali dulu UN-nya sedikit. UN sama dengan 2N kuadrat
ditambah dengan 3N kurang 4. Oke, untuk U1 N-nya ganti 1 kan, berarti U1 sama dengan 2 kali 1, ini pangkat 2, ditambah 3 kali 1 kurang 4. Oke, ini kita kerja dukun dulu yang pangkat ya. Berarti 1 kali 1 ini 1 kali 2 ini dapat 2, ditambah 3 kali 1 3, dikurang 4. Ini hasilnya berapa adik-adik? 5 kurang 4 1. Oke, suku pertama 1, ini nggak mungkin, ini bisa jadi, ini nggak mungkin, ini bisa jadi. Sekarang kita cari lagi U2. U2 sama dengan, mana U2 nya di sini adik-adik? Ganti N nya 2 kan? Jadi 2 kurung 2 pangkat 2, ditambah 3 kali 2, dikurangi 4. Maka di sini hasilnya 2 kali, kita kerjakan dulu yang pangkat nih, 4 tambah 6 kurang 8. Sorry, mohon maaf ya, kurang 4. Oke, 2 kali 4 8, 8 tambah 6 14, 14 kurang 4 10. U2 nya 10. Ini ketemu ya, jawabannya delta. Jadi boleh untuk mencari soal seperti ini, untuk mencari 5 pola pertama itu, maka boleh cari 2 suku aja. Kalaupun nanti sama 2 sukunya, tentu kita lanjutkan suku ketiga ya. Paham ya? Jadi untuk mencari suku ketiganya itu ganti lagi N-nya 3 berapa. Gitu ya. Kebetulan ini kan beda ya antara suku keduanya ini ya, B dengan delta. Oke, mungkin cukup sekian sampai di sini adik-adik kita bahas. Jangan lupa standby terus di channel saya. Saya akhiri, sekian.